Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Inisiasi Industri Kreatif Startup kelas B akan mempresentasikan hasil dari kerja dan diskusi kami mengenai bisnis plan, di mana produk yang kami buat kami namai SIM Sayur. Next. Nama anggota kami yang pertama Putri Amelia Kristianti, Diva Adila Ekolistian, Dita Zarifah Zahra, dan Tiara Zuni Dwita. Next. Usaha yang kami buat, kami namai SIM Sayur, di mana usaha tersebut merupakan usaha di bidang kuliner yang alamatnya ada di Meranggen, RT 3, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kontak yang tertera yang bisa dihubungi. Selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan dulu singkat oleh saya. Yang pertama, kesehatan masyarakat merupakan salah satu isu penting yang terus diperhatikan di era modern ini. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan sehat termasuk sayuran. Namun, gaya hidup yang sibuk dan kurangnya waktu luang seringkali menjadi hambatan bagi banyak individu untuk memasak dan mengonsumsi sayuran segar secara teratur. Oleh karena itu, alternatif yang dapat memudahkan individu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sayuran adalah menggunakan sayuran kemasan sederhana. Sayur kemasan sederhana adalah sayuran yang telah dipotong, dicuci, dan dikemas dalam kemasan yang sesuai, sehingga siap saji untuk dikonsumsi. Keuntungan utama dari penggunaan sayuran kemasan sederhana ini adalah kemudahan dalam penggunaan dan penyimpanan, waktu pengolahan yang singkat, dan mempertahankan kualitas nutrisi sayuran yang segar. Dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kualitas sayuran yang digunakan, sayur kemasan sederhana dapat memungkinkan individu untuk mengkonsumsi sayuran dengan lebih mudah dan teratur, sehingga berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi di sini kami membuat produk SIM sayur, yaitu produk sayuran dalam kemasan paket yang simpel dan praktis. Sayur kemasan sederhana adalah sayuran yang telah dipotong, dicuci, dan dikemas dalam kemasan yang sesuai, sehingga siap saji untuk dimasak. Penggunaan sayur kemasan sederhana memberikan solusi praktis dan efektif bagi individu yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk memasak dan mengonsumsi sayuran segar secara teratur. Next. Selanjutnya ada prospek atau potensi usaha. Prospek atau potensi usaha sayuran dalam kemasan sederhana memiliki prospek yang menjanjikan di pasar saat ini. Produk berikut adalah beberapa prospek usaha sayuran dalam kemasan sederhana. Yang pertama ada permintaan yang tinggi. Permintaan akan sayuran segar dan sehat terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Sayuran dalam kemasan sederhana memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang sibuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sayuran dalam pola makan sehari-hari. Yang kedua, ada gaya hidup yang sibuk. Banyak individu yang memiliki gaya hidup yang sibuk dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memasak atau mempersiapkan sayuran segar. Sayuran dalam kemasan sederhana memberikan solusi praktis dan cepat dalam memasukkan sayuran ke dalam pola makan mereka tanpa harus melalui proses pembersihan dan pemotongan yang rumit. Yang ketiga ada penyimpanan yang mudah. Sayuran dalam kemasan sederhana memiliki unsur simpan yang lebih lama dibandingkan sayuran segar. Ini memudahkan konsumen dalam menyiapkan sayuran dan menggunakannya sesuai kebutuhan tanpa khawatir akan pembusukan atau kerusakan sayuran. Yang keempat ada potensi inovasi produk. Usaha sayuran dalam kemasan sederhana memiliki potensi untuk terus mengembangkan produk baru dan inovatif. Misalnya penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, variasi campuran sayuran dalam satu kemasan, atau penambahan saus atau bumbu untuk meningkatkan rasa dan variasi produk. Yang kelima ada segmen pasar yang luas. Sayuran dalam kemasan sederhana dapat menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari individu yang tinggal sendiri, keluarga muda, pekerja kantoran, hingga para pelajar. Hal ini memberikan peluang bisnis yang luas dan potensi untuk pertumbuhan. Next. Selanjutnya ada proses produksi.
Yang pertama itu ada membeli sayuran segar langsung di petani sayur. Yang kedua ada membersihkan sayur agar tetap higienis. Yang ketiga memisahkan sayur berdasarkan menu yang telah dipesan. Yang keempat menambahkan topping untuk beberapa pilihan sayur seperti sosis, bakso, telur puyuh, dan lain-lain. Yang kelima mengemas sayur-sayur ke dalam kemasan yang sudah disediakan sesuai dengan pesanan. Misalnya, pembeli memesan sayur sop dengan tambahan topping bakso dan sosis, maka akan dikemas sesuai dengan pesanan. Yang keenam, menyiapkan sayur yang sudah di-packing untuk didistribusikan ke pelanggan. Next. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada eh, segmentasi pasar. Dalam kasus ini, target konsumen yang dipilih yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 15-50 tahun. Sebab produk SIM sayur secara umum disukai baik oleh laki-laki maupun perempuan. Usia yang telah ditentukan juga diharapkan memiliki pendapatan yang sesuai dengan target konsumen. Namun, karakteristik lainnya yang dimiliki oleh target konsumen diperlukan untuk mengetahui apakah target konsumen yang ditentukan sudah tepat. Selanjutnya ada prospek pengembangan usaha. Prospek pengembangan usaha sayur kemasan sederhana memiliki potensi yang menarik. Berikut adalah beberapa prospek pengembangan usaha SIM sayur. Yang pertama, inovasi produk. Terus mengembangkan inovasi produk dalam sayur kemasan sederhana dapat membantu meningkatkan daya tarik dan nilai tambah produksi, misalnya menciptakan campuran sayur yang unik, menambahkan saus atau bumbu dengan rasa yang beragam, atau menghadirkan pilihan sayuran organik atau lokal. Yang kedua, ekspansi varietas sayuran. Menambah variasi sayuran dalam kemasan sederhana dapat memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga, penetrasi pasar yang lebih luas. Memanfaatkan peluang untuk perluas mangsa pasar dengan menjalin kerjasama dengan toko-toko retail, restoran, atau institusi lainnya. Yang keempat, kemasan yang ramah lingkungan. Menyadari kepedulian konsumen terhadap lingkungan, pilihan kemasan yang ramah lingkungan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kelima, ada pemasaran yang branding yang efektif. Investasikan dalam pemasaran dan branding yang efektif untuk membangun citra yang kuat bagi usaha sayur kemasan sederhana. Yang terakhir ada eksplorasi channel penjualan online, memanfaatkan potensi penjualan online yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada biaya investasi. Kebutuhan dana untuk investasi seperti ada pisau, telenan, cobek, meja kayu, kursi plastik dengan total harga 770.000 dengan harga penyusutan 34.032 perak. Yang kedua ada biaya operasional dengan biaya tetap dengan total 814.032 perak. Next. Next lagi. Lalu ada analisis HPP dengan biaya tetap, pemeliharaan 50.000, penyusutan 34.032 perak, dan biaya tidak tetap pada bahan baku sayuran awal 500.000 per 20 porsi, dengan listrik 30.000. Dengan hot total HPP-nya adalah 110.538 perak. Terus dengan penetapan harga produk harga jual dengan total 116.000.
maka harga termurah dari produk SIM sayur adalah 15.000. Jika harga jual termurah 15.000 kali 20 sama dengan 300.000, sehingga bisnis tersebut bisa direkomendasikan untuk dimulai atau dilanjutkan. Next. Terus selanjutnya ada perencanaan operasional. Tahapan dalam perencanaan produksi dalam suatu industri pasti dibutuhkan sebuah proses perencanaan agar segala kegiatan produksi terorganisir dengan baik. Yang pertama ada routing, merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan bagaimana dari awal proses bahan mentah yang akan diolah hingga menjadi produk jual siap jadi. Yang kedua ada scheduling, merupakan tahapan perencanaan produksi selanjutnya yang menekankan kepada waktu operasional setiap tahapan produksi dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada dispatching, penugasan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menetapkan fungsi perencanaan produksi yang berkaitan dengan hal-hal untuk memulai pekerjaan. Yang terakhir ada follow up. Tahapan ini untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan, dan kesalahan di seluruh proses produksi. Yang pertama ada komunikasi dengan pelanggan. Setelah produksi selesai, melakukan komunikasi dengan pelanggan dengan cara seperti meminta saran dan kritik terhadap barang yang diproduksi, serta untuk memastikan kepuasan mereka terhadap produk yang diterima. Yang kedua ada evaluasi kinerja produksi, yaitu melakukan evaluasi kinerja produksi secara berkala untuk menilai kualitas produksi, memperbaiki masalah yang muncul, dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, manajemen persediaan, memantau persediaan bahan baku untuk memastikan bahwa stok selalu tersedia dan cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat, perbaikan produk. Jika ada keluhan atau masalah dengan produk, melakukan perbaikan atau penggantian produk yang rusak untuk memastikan kepuasan pelanggan dan memperbaiki reputasi bisnis. Dan terakhir ada peningkatan kualitas produk untuk terus meningkatkan kualitas dengan memperbaiki proses produksi, menggunakan bahan baku yang lebih baik, atau melakukan inovasi pada desain atau produk yang ditawarkan. Next. Selanjutnya, ada tahap perencanaan sumber daya manusia. Tahap perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang perencanaannya bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia yang bisa dikembangkan oleh suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan tertentu untuk kepentingan suatu produksi. Yang pertama dengan cara menganalisis tujuan organisasi, lalu melakukan intervensi sumber daya manusia, hal-hal yang menyangkut seperti pengetahuan dalam sayuran, cara membungkus dan lain-lain. Yang ketiga, memperkirakan demand and supply sumber daya manusia dengan menggunakan data. Contoh survei langsung untuk melihat apakah harga sayur naik atau turun. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia seperti melakukan pengurangan atau penambahan karyawan. Yang terakhir adalah pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan ini sangat penting untuk memantau bagaimana kelancaran sebuah perusahaan yang dijalankan. Lalu selanjutnya jumlah tenaga yang akan dibutuhkan oleh SIM sayur. Pada jangka pendek, SIM sayur untuk sementara ini masih mengambil oleh 4 karyawan, yaitu kami sendiri yang menjabat sebagai manajer produksi dan manajer pemasaran. Lalu untuk staf produksi dan staf pemasaran akan dikerjakan oleh 1 orang karyawan. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, struktur organisasi SIM sayur harus memiliki beberapa bagian yang dipisahkan. Hal ini dibutuhkan agar setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, semua tenaga SIM sayur akan mendapatkan kompensasi dan tanjungan sesuai dengan pekerjaannya tersebut. Kompensasi dan tanjungan ini diberikan agar reward yang sudah ditetapkan di awal pembuatan perusahaan. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada perencanaan keuangan. Sumber pendanaan yang digunakan adalah dana dari pemilik sendiri karena dana yang dibutuhkan untuk SIM sayur ini tidak terlalu besar. Proyeksi biaya dibagi menjadi biaya produksi, biaya profesional, biaya sewa, biaya kendaraan, dan perlengkapan serta peralatan.
Biaya produksi terdiri dari indirect cost dan direct cost. Indirect cost terdiri dari biaya tenaga kerja, pemasaran, utilitas, dan operasional. Lalu, sedangkan direct cost berisikan harga pokok penjualan produk KPP seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian dalam bentuk business plan ini diharapkan akan membantu dan mengevaluasi dalam segala aspek dari usaha sim sayur, yaitu pemasaran, operasional, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Pada aspek pemasaran, sim sayur merencanakan untuk membagi kapasitas produksi dalam 3 tahapan, yaitu pertama untuk jangka pendek, sebesar 600 per bulan, lalu akan menaik setiap bulannya. Lalu pada aspek sumber daya manusia, sim sayur merencanakan yang dapat mendukung pelaksanaan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pada bagian yang lain menjelaskan juga tentang sistem keuangan serta sumber daya manusianya. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.